Pemirsa, melalui sidang paripurna ini, tugas para anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2014-2019 telah berakhir. Hal ini ditandai dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan dengan hormat pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri masa jabatan tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, dengan berlakunya keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 Agustus 2014, nomor 171.410/011/2014 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri masa keanggotaan 2014-2019 dan semua keputusan Gubernur Jawa Timur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Kediri sisa masa keanggotaan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketiga, keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditandatangani. Gubernur Jawa Timur, Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 171.497/011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri masa jabatan 2019-2024. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan dengan hormat pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur Jawa Timur ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri masa jabatan 2019-2024. Kedua, keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2019-2024. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditandatangani. Selama program para eksekutif ini berasaskan nilai Pancasila dan mementingkan masyarakat, kami legislatif akan mendukung sepenuhnya. Selama itu dalam program prioritas berasaskan nilai Pancasila, keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Kediri, kami akan dukung sepenuhnya. Jadi antara legislatif dan eksekutif ini juga ada sinergi yang bagus dan juga harus ada fungsi controlling yang bagus juga. Jadi jangan sampai anggaran kita tidak dipergunakan dengan baik. Jadi fungsi kita di sini untuk kontrol itu semua. Dan inilah momen yang paling ditunggu-tunggu, yakni pengambilan sumpah janji jabatan para anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2019-2024. 30 calon wakil rakyat Kota Kediri ini secara bersama-sama mengucapkan janji yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri. Apakah saudara bersedia diambil sumpah janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah maupun janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab
terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di sini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kediri dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Khusus bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, diakhiri dengan kalimat, semoga Tuhan menolong saya. Agar apa yang kita lakukan barokah. Kami tidak ingin mencari sesuatu, tapi mencari baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kediri, sinergi dengan pemerintahan kota. Kami akan menjalankan sesuai dengan tupoksinya Dewan, akan saya laksanakan sebaik-baiknya. Semoga amanah dan barokah, itu harapan saya. Sekarang ini kami masih baru dilantik, nanti akan saya pelajari dulu lebih jauh, sehingga nanti kami bisa akan memberikan penjabaran yang lebih rinci ya nantinya. Usai dilakukan pelantikan dan sumpah janji jabatan, sidang paripurna istimewa ini dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan secara simbolis yang diwakili oleh masing-masing agama. Anggota DPRD Kota Kediri masa jabatan 2019-2024 telah mengucapkan sumpah janji. Berarti selama 5 tahun ke depan, para anggota Dewan ini akan mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, pada kegiatan ini pula dilakukan serah terima jabatan dari Ketua DPRD Kota Kediri periode 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPRD Kota Kediri periode 2019-2024. Dengan ini diumumkan bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, untuk pimpinan sementara DPRD Kota Kediri sebagai berikut. Ketua Bapak Haji Agus Sunoto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Ibu Dr. Anda Firdaus dari Partai Amanat Nasional.
Karena ini kan saya dilantik di usia 22 tahun ya. Saya di sini mewakili banyak sekali generasi milenial, bonus demografi di Indonesia luar biasa, usia 20 sampai 35 tahun ke atas. Saya di sini program saya begitu saya dilantik, saya langsung ingin kerja. Kerjanya seperti apa? Karena selama ini DPR itu stigmanya masih buruk sekali di anak-anak muda. Saya pengen membuka transparansinya kinerja anggota dewan. Nah, biar apa? Biar mereka nggak kapok politik. Mereka harus tahu karena politik itu yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari.